Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Sebelumnya, perkenalkan saya Melina Ramamasari. Oke, materi kita hari ini tentang teks eksplanasi. Sebelum kita mempelajari mengenai teks eksplanasi lebih lanjut, mari kita simak video berikut ini. Kamu ini gimana? Udah dikasih hukuman masih seperti ini. Kamu bisanya apa sih? Hah? Bisanya ngelawak. Oke, setelah kita menyimak video tersebut, tentunya kita berpikir, video tersebut tentang apa? Ya, video tersebut tentang perundungan atau bullying. Nah, bullying merupakan fenomena atau kejadian sosial ya, yang sering terjadi di kalangan remaja atau anak-anak SMA. Kemudian pasti kita berpikir apa penyebab dari bullying dan apa akibat dari adanya perundungan tersebut. Oke, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, saya akan menjelaskan melalui materi berikut ini. Teks eksplanasi yaitu teks yang berisi penjelasan tentang suatu peristiwa atau fenomena, baik itu fenomena alam, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Jadi, video yang telah kita simak sebelumnya itu termasuk ke dalam teks eksplanasi karena berupa fenomena sosial, hanya saja menggunakan audio visual. Adapun tujuan dari teks eksplanasi yaitu untuk menjelaskan fenomena yang terjadi, memperhitungkan mengapa fenomena itu terjadi dan bagaimana terjadinya suatu fenomena. Jika kita lihat dari video sebelumnya, itu mempermasalahkan apa penyebab dari bullying. Ya, salah satu dari penyebab bullying adalah minimnya rasa empati. Kemudian, sering mengalami kekerasan di dalam keluarga dan tidak percaya diri. Pertanyaan kedua yaitu apa akibat dari adanya perundungan? Korban perundungan akan merasa tertekan secara terus-menerus hingga mengakibatkan gangguan psikomastis akibat cemas. Jadi, di dalam teks eksplanasi harus adanya hubungan sebab akibat. Perlu diingat kalau teks eksplanasi itu dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Dan teks eksplanasi juga tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca agar percaya dengan hal yang sedang dibahas. Selanjutnya yaitu struktur teks eksplanasi. Ada 3 struktur teks eksplanasi. Yang pertama yaitu pernyataan umum atau biasa disebut dengan identifikasi fenomena. Pada bagian ini berisi apa saja yang akan dijelaskan dalam bagian isi. Biasanya, pernyataan umum memuat definisi, pengertian, dan perkembangan suatu peristiwa. Contoh dari pernyataan umum. Sekolah seharusnya menjadi tempat belajar dan berkembang bagi anak-anak generasi penerus. Namun, ada saja di antara siswa yang malah tersiksa berada di sekolah. Mereka tidak bahagia karena menjadi korban perundungan. Perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan yang dilakukan kepada seseorang. Yang kedua yaitu urutan sebab akibat. Urutan sebab akibat sering disebut dengan deretan penjelas, karena pada bagian ini menjelaskan sebab akibat dari sebuah peristiwa atau fenomena. Contoh urutan sebab akibat. Peristiwa ini biasanya dialami oleh orang-orang yang dianggap rendah dan tidak memiliki kekuatan. Biasanya mereka memiliki opini umum dalam bidang ekonomi. Contoh, anak sekolah yang berasal dari kelas ekonomi rendah biasanya jadi korban perundungan. Mereka dianggap lemah sehingga layak untuk diperlakukan buruk. Terakhir, interpretasi. Interpretasi umumnya memuat kesimpulan penulis berkaitan dengan apa yang telah dijelaskan sebelumnya. Contoh dari interpretasi, untuk menghindari maraknya fenomena bullying atau perundungan, maka diperlukan perhatian khusus dari orang tua dan guru terhadap perilaku anak.
Materi terakhir yaitu kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama yaitu menggunakan kata yang bermakna denotatif atau makna sebenarnya. Yang kedua yaitu menggunakan kata teknis atau istilah khusus. Yang ketiga, menggunakan kata kerja kausatif atau hubungan sebab akibat. Kemudian menggunakan kata kerja pasif. Yang keempat, menggunakan kata keterangan waktu. Dan yang terakhir, menggunakan konjungsi atau kata hubung. Setelah ini, siswa-siswi diharapkan mampu membuat sebuah teks eksplanasi berdasarkan kejadian yang pernah dialami atau dilihat dalam kehidupan sehari-hari, sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan yang telah dibahas sebelumnya. Itulah penjelasan materi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.